Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya akan paparkan di ini ya. Yang mana nih? Ya. Nah, nanti saya kira ada baiknya untuk ta'arufnya diperbanyak karena terus terang saja saya juga terlalu sedikit yang saya kenal. Nanti mudah-mudahan nanti berikutnya bisa kita silaturahim lebih baik. Dan untuk kali ini terima kasih kepada Ustaz Sofwan yang sudah menggagas dan juga memfasilitasi akan pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini akan bisa menjadi sunnah hasanah berikut dan akan bisa berperan lebih besar berkiprah di dalamnya. Sebentar ya, kelihatannya ada sesuatu. Aida. Mohon maaf. Inilah serba-serbi kalau pertemuan melalui rumah masing-masing. Work from home. Kalau ini meet from home. Jadi dari rumah ke rumah. Nah, kawan-kawan sekalian, tema kita pada pagi dan siang hari ini, kita ingin melihat secara lebih dekat dan agak sedikit dalam terkait dengan peristiwa COVID-19 dengan landscape kehidupan yang baru. Jadi supaya kita bisa memiliki satu gambaran tentang ke depan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang ada di kepala kita. Ini kita mesti harus kenali betul. Kalau tidak, nanti kita akan terlalu ketinggalan. Nah, ini boleh saya turunkan nggak ini? Ya, ini supaya di bawah ya, sosokannya. Nah, ini ganggu sekali. Sekali muncul, admin ada di sini terus ya. Stop share. Halo Asafan. Ya, Ustaz. Ini posisi ini apa? Sebentar ya. Slide saya tambah nggak? Kelihatan nggak? Tampak dengan Tampak jelas. Ustaz. Utuh ya? Ya, jelas. Utuh Ustaz. Alhamdulillah. Jadi pertama kali bahwa kita akan mencermati sebenarnya COVID-19 ini sampai sejauh mana dan di mana sebenarnya posisi kita saat ini untuk kemudian kita bisa melihat lebih jauh. Saya ingin saya geser nggak bisa ini. Ini nutup misalnya ini. Artinya kalau kita kembali bahwa peristiwa tentang COVID-19 ini kan pertama-tama berada dari provinsi Hubei yang ada di Wuhan. Nah, di mana bahwa pada tanggal 8 April yang lalu itu kemudian mulai dilakukan satu lockdown sampai 11 pekan. Dan kemudian setelah itu bahwa kondisi dinyatakan baik, lalu kemudian yang menjadi sentra kedua, yang menjadi sumber daripada COVID-19 berpindah dari Cina menuju Eropa. Sehingga seluruh negara-negara Eropa, mulai Amerika dan juga negara-negara Eropa yang di sekitarnya, itu justru menjadi epicentrum baru setelah Cina. Tidak terlalu salah ketika kemudian bahwa COVID-19 ini memang suatu musibah yang bisa saja pemicunya diciptakan. Kalau dalam perspektif Islam melihat memang semua musibah itu dari Allah. Tetapi ada pemicu. Nah, pemicu adalah waja'alna likulli syai'in sababa. Dan Allah tidak akan membuat sesuatu itu kemudian tanpa adanya satu sebab. Nah, sebab ini bahwa ada rumor di mana semula bahwa corona ini adalah merupakan kegagalan daripada
menjaga senjata biologis ini tidak terlalu salah. Saya mengikuti dialog Al-Jihadul Mu'akis di Al Jazeera 2 pekan. Itu semuanya temanya terkait menggugat terhadap kenapa kemudian hanya corona yang menjadi sesuatu yang sangat bermasalah atau yang dianggap sangat serius. Padahal penyakit-penyakit yang lain itu juga sebenarnya menimbulkan yang serius. Bahkan kalau dihitung secara korban, jumlah korban corona dengan jumlah korban orang kena flu saja yang sampai kemudian meninggal dunia, dihitung pada masanya itu jauh lebih tinggi daripada flu. Dan ketika kemudian kita lihat kenapa negara-negara yang terjangkit itu semuanya adalah negara-negara yang pada blok tertentu, ya khususnya blok yang anti kepada Amerika. Tapi kemudian tesis ini menjadi agak diragukan ketika kemudian Amerika justru menjadi epicentrum dan juga selain Amerika termasuk juga negara-negara Eropa. Ini menjadi epicentrum bahwa negara-negara ini menjadi penjangkit penyebar terbesar terhadap virus corona ini. Jadi kalau kita melihat terhadap catatan itu, paling tidak ada 710.021 kasus dengan total 37.158 kasus yang kemudian itu ada di Amerika. Ini baru Amerika saja, hampir kemudian mengenai 1 juta orang. Dan kemudian belum lagi kemudian yang ada di Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, dan juga rata-rata di atas 100.000 kasus dan angka kematian juga di atas 10.000 kasus, kecuali Jerman. Kalau Jerman itu baru sekitar 4.000 sampai kemudian tanggal 18 kemarin. Nah, saudara sekalian, sehingga terjadi satu karantina global. Nah, ketika terjadi satu karantina global, ya paling tidak Suaranya ada kurang. putus-putus, Ustaz. Ya makanya jadi ini kayaknya selain putus-putus juga saya terganggu dengan meet yang masuk. Nah itu dikeluarkan itu, betul itu. Jadi, jadi enak ini, tidak mengganggu saya karena itu kelihatannya dari hostnya tadi itu. Sehingga terjadi satu karantina global tidak kurang dari 1,9 miliar. Anda bisa bayangkan dari penduduk 6 miliar seluruh dunia, itu 1,9 miliar itu mereka terkurung di rumah mereka. Nah, bahkan belum lama 2 hari yang lalu saya mengikuti di Al Arabiya. Itu ada kurang lebih sekitar 4 miliar atau 5 miliar penduduk bumi ini mereka terdampak. Jadi kalau ini yang secara langsung mereka dilakukan satu kurungan rumah, apakah itu sifatnya isolasi mandiri maupun kemudian karena kebijakan pemerintah. Tapi kemudian kalau yang terdampak itu bisa mencapai sampai 4 miliar. Anda bisa 4 miliar dari 6 miliar. Jadi kurang lebih sekitar 60 hingga 70% hari ini penduduk belahan dunia, lebih dari 220 negara juga kemudian positif itu kemudian mereka terjangkit terhadap masalah virus corona. Ini luar biasa intinya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat sehingga kemudian mereka akhirnya berlomba-lomba untuk menemukan satu vaksin. Tetapi meskipun vaksin itu ditemukan juga membutuhkan waktu karena secara standar itu membutuhkan waktu hingga sampai 18 bulan untuk kemudian bisa didistribusikan dan dijadikan alat atau kemudian bisa disuntikan. Walaupun kemudian sekarang ini sudah mulai berlomba-lomba ya. Nah, tetapi kalau dari 2 juta jiwa yang terinfeksi itu rata-rata itu 6%. Jadi kematiannya itu tidak sebagaimana dikatakan pertama yaitu cuma hanya 3%, tetapi hingga mencapai 6,6%. Bahkan di tempat kita di Indonesia ini masih berada di angka kurang lebih sekitar 8% kurang sedikit. Kemarin mencapai hampir 10%. Tapi kemudian sekarang sudah mulai relatif agak menurun. Tapi intinya bahwa seluruh dunia kalau kita lihat rata-rata tingkat kemampuan untuk mematikannya yang semula
para ahli mengatakan hanya sekitar 3%, tetapi faktanya sekarang itu 6%. Ini 6% masih kita pertanyakan apakah bahwa COVID-19 ini pencatatan yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah itu adalah akurat atau tidak, ini masih dipertanyakan lagi. Satu contoh misalnya gugus tugas Indonesia ini, yang setiap hari diupdate oleh Pak Juri. Nah, ini juga sebenarnya yang diupdate itu sebenarnya betul-betul mereka yang terdata dan mereka telah dilakukan satu tes serta swab. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dunia, tapi dia ini PDP, ya PDP atau ODP misalnya, orang yang dalam pengawasan atau PDP itu pasien dalam pengawasan, lalu meninggal dunia. Karena dia tidak ada kesimpulan apakah itu karena corona tidak dimasuk. Nah, beberapa waktu yang lalu terjadinya satu kontradiksi fakta ketika kita yang meninggal dunia baru 70 orang, maka Anies Baswedan, Gubernur DKI telah mengatakan bahwa sampai hari ini, waktu itu kurang lebih sekitar sebelum 3 minggu yang lalu, dia mengatakan sampai hari ini kami telah memperlakukan mayit yang diperlakukan secara protokol COVID-19 kesehatan, itu jumlahnya lebih dari 400. Di saat kemudian dinyatakan oleh pemerintah pusat atau gugus tugas hanya 70 yang meninggal dunia. Jadi belum mempersoalkan ini. Sehingga saya memperkirakan bahwa virus ini memang memiliki tingkat keganasan yang tidak bisa diabaikan. Nah, kalau kemudian kita lihat misalnya per 17 ini perkembangan di kita, ini di nasional, 17 April itu jumlah pasien COVID itu mencapai 5.923 kasus dan jumlah yang meninggal sudah 520, meskipun sedikit lebih di bawah daripada yang sembuh. Yang sembuh sudah mencapai 607 kasus. Nah, di DKI masih menjadi epicentrum COVID-19. Penambahan kasus paling banyak terjadi di Jakarta. Angka kasus positif di Jakarta mencapai 2.815 pasien, dengan pasien sembuh sebanyak 204 pasien dan meninggal dunia 246 jiwa. Di Jakarta masih kemudian jauh lebih tinggi yang meninggal daripada yang sembuh. Namun terjadi peningkatan angka pemakaman jenazah di Jakarta dengan protap COVID-19 itu sudah mencapai 1.035. Ini tadi saya katakan. Jadi saat yang dicatat bahwa yang meninggal cuma hanya 246, tetapi sesungguhnya jenazah yang diperlakukan, yang ini diduga kuat juga karena virus corona, itu sudah 3 kali lipat. Kalau ini sudah 3 kali lipat, atau 4 kali lipat, karena 1.035, dan yang disiarkan cuma hanya 246. Nah, sebanyak 34 laboratorium biosafety ini, level 2, bisa dioperasikan untuk melakukan pemeriksaan spesimen dengan metode PCR. PCR itu metode dengan menggunakan swab atau react ya. Nah, rencananya akan ada 72 lab yang tersebar di Indonesia dengan target pemeriksaan 10.000 tes per hari. Kalau 10.000 tes per hari sekurang-kurangnya, maka selama 30 hari saja itu baru 300.000. Penduduk kita itu ada 270 juta. Jadi ini masih jauh di bawah memadai. Nah, kita lihat bagaimana kemudian skema pemerintah. Jadi estimasi atau per bulan puncak di bulan Mei. Ini data yang saya ambil dari BNPB dikatakan, kalau kemudian puncak di bulan Mei itu diperkirakan sampai 1.577. Nah, sekarang bulan April itu 27.000. Tadi dikatakan di dalam data, kalau di hari ini itu ada 5.923. Nah, diperkirakan nanti di bulan April itu ada 27.000. Lalu kemudian estimasi juga nanti di bulan ini kita lihat sampai di bulan Juli itu ada 100. Ini udah update lagi, Ustaz. Iya. Hari ini update sudah 6.248. Ya, karena itu data kami ambil pada tanggal 18 kemarin. Jadi ini kemudian, tapi intinya yang terpenting ini, bagaimana misalnya perakiraan atau kemudian forecasting yang dilakukan oleh Badan Intelijen Nasional, ini kemudian sampai pada bulan Juli akhir. Pada bulan Juli akhir itu masih ada kurang lebih 106.287. Nah, risiko terbesarnya memang 40%-nya ada di Jawa. Maka berbahagialah yang sekarang ada di luar Jawa, nggak tahu ini ada yang dari Kalimantan,
lalu kemudian dari Bangka Belitung dan seterusnya. Jadi Saya Jawa pindah ke ini, Aceh ya. ya kalau pindah ke Aceh, mendingan pindah ke Rambutan, dekat itu. Kamu Rambutan kan dekat itu. Jadi, ya Allah, ini luar biasa. Tapi kalau saya perhatikan ya ke arah daerah-daerah kampung itu masih enak ya, masih tidak terlalu mencekam. Karena resikonya sampai 40% itu ada di Jawa. Lalu kemudian optimis dilihat dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit itu kurang lebih sekitar 1.911 orang sampai hari ini. Walaupun kemampuan tes cepat itu masalah belum maksimal. Jadi rapid test itu memang ya satu tes yang hanya untuk mengetahui tentang reaksi tubuh, apakah tubuh itu sudah terbentuk imun atau tidak, imun terhadap COVID-19. Sehingga itu memang tahapan yang sangat awal, jadi tidak bisa dijadikan standar utama. Jadi poinnya adalah ikhwan akhwat sekalian, bahwa masalah COVID-19 ini persoalan yang sangat global, sudah mencakup lebih dari 220 negara, lalu kemudian sudah melibatkan hampir kurang lebih sekitar 2 miliar orang yang kemudian terisolasi di dalam rumah, dan di Indonesia perkembangannya begitu cepat, dan hari ini kita adalah merupakan negara yang terinfeksi COVID-19 itu paling tinggi di Asia Tenggara, dan urutan yang ke-11 di Asia. Dan kemudian bahwa situasi ini masih sangat panjang, tidak hanya sampai bulan ini selesai. Ini menurut estimasi, diperkirakan sampai bulan Juli pun masih terjadi satu kenaikan. Kalau kemudian bulan Juni itu 105, maka bulan Juli 106, maka berarti ini situasi belum terjadi satu penurunan. Nah, kalau belum terjadi penurunan, bisa jadi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah PSBB atau yang lainnya, apakah itu akan ditinjau kembali, dianggap tidak efektif atau seterusnya. Ini kemudian estimasi ini dengan tidak adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, ya saya ingin mengatakan, bagaimana kemudian Presiden Jokowi itu menangani itu? Dia mengambil uang 405 triliun. Saya nggak tahu dari mana sumbernya. Ini sumbernya dari berbagai macam. Dan ini juga termasuk surat utang dan macam-macam. Tapi intinya, untuk dana kesehatan tuh 75 triliun. Dan insentif perpajakan dan stimulus usaha, ini yang kemudian sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat misalnya, jaring pengaman sosial itu cuma hanya sekitar 110 triliun. Jadi 110 triliun itu jaring pengaman sosial, lalu kemudian 75 triliun untuk kesehatan, ini warna yang lain saya nggak hafal soalnya. Ini kemudian untuk pembiayaan yang lainnya, juga intinya kalau yang 110 triliun itu dana itu diturunkan langsung ke masyarakat berupa BLT, berupa pelatihan yang kemarin, apakah pelatihan benar atau nggak tahu, saya nggak ngerti. Lalu kemudian berupa bantuan sembako dan seterusnya. Ini totalnya kurang lebih sekitar 110 triliun. Nah, sedangkan kemudian 75 triliun ini adalah terkait dengan masalah kesehatan. Nah, sisanya dari 405, Tuan melihat, ini terkait dengan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional dan juga insentif perpajakan. Artinya jumlah terbesarnya kalau 110 dengan 70 berarti 185 triliun. Jadi sisanya kurang lebih sekitar 222 triliun atau 214 triliun. Itu semuanya terkait dengan masalah insentif perpajakan. Apa poin yang saya maksudkan? Poinnya memang kemudian yang langsung ke rakyat jauh lebih kecil dibanding kemudian yang akan sampai kepada pengusaha. Ya. Apa dampak ekonomi sebenarnya yang akan dihadapi? Ini kalau saya membaca survei Saiful Muzani yang paling terakhir kemarin, itu 70% nasional. 70% nasional, nanti kita akan bedah tentang posturnya seperti apa, sehingga kedalaman persoalan ekonomi seperti apa, lalu baru bagaimana kemudian nanti kita akan melihat secara lebih jauh. Maka ini mengalami penurunan penghasilan. Jadi rumah tangga, penurunan daya beli dan konsumsi. UMKM terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kreditnya. Korporasi itu kebangkrutan dan PHK. Ini jadi yang korporasi-korporasi besar ini sudah mulai. Semua kita melihat bagaimana misalnya Ramayana rame-rame di Yogyakarta sudah
mengalami satu PHK rame-rame. Keuangan juga mengalami depresiasi rupiah. Maksudnya depresiasi itu nilai rupiah menjadi semakin menurun. Ketika nilai rupiah semakin menurun, itu artinya dibanding dengan dolar itu semakin tinggi. Bahkan saya kemarin ketika ngobrol dengan beberapa biro keuangan, itu bisa jadi dolar ini sampai mencapai kepada angka 20.000. Kalau sampai 20.000 ini akan terjadi suatu situasi yang sangat besar. Nah, kebijakan stimulus tahap pertama untuk perkuatan ekonomi domestik dengan sumber APBN dan APBD yang itu kemudian dilakukan Kepres nomor 9 tahun 2020 dan mekanismenya diatur dalam Impresnya, yaitu pertama percepatan pencarian belanja bansos. Jadi percepatan pencairan belanja bansos, belanja modal, dan transfer dana desa. Lalu kemudian dana desa juga kemarin sudah dikeluarkan keputusan dari Menteri Desa bahwa dana desa yang semula itu adalah untuk pemberdayaan ekonomi bisa digunakan untuk refocusingnya kepada kegiatan penanganan terhadap COVID-19. Lalu perluasan kartu sembako dan seterusnya. Saya kira ini tidak terlalu penting. Kebijakan stimulus tahap kedua itu ya dengan pertama yaitu dengan PPh 21, pekerja sektor industri pengolahan. Ini semua kita nggak di sini. Pembebasan PPh 22, import 19, kita juga nggak di sini. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, sektor kita tidak masuk. Dampak ekonomi dari COVID ini pada setiap level subjek ekonomi mendorong extraordinary action untuk cegah krisis ekonomi. Sebagai solusi adalah pelebaran defisit lebih dari 3%. Artinya apa? Di Perpu Presiden nomor 1 tahun 2020 kemarin itu maunya adalah bahwa selama ini anggaran itu defisitnya dalam undang-undang APBN maksimalnya 3%. Kalau 3% nggak cukup. Sebab 1%-nya itu kurang lebih sekitar 180 triliun. Nah, kalau kemudian hampir dia memberikan batas antara 3% sampai 5%. Karena itu sebenarnya ada muncul uang baru 405 triliun tadi itu adalah dengan pembengkakan terhadap anggaran itu atau pelebaran terhadap masalah anggaran tadi itu, defisit anggaran. Nah, kemudian ini semua landasan-landasan landasan regulasinya. Tadi ya kata, jadi untuk social safety-nya, safety net-nya itu jaringan pengaman sosialnya itu cuma 110 triliun. Nah, sedangkan belanja kesehatan 75 triliun, dukungan industri 70 triliun, pemulihan ekonomi nasional 150 triliun. Nah ini, 150 triliun, lalu pendapatan negara turun 10%. Defisit APBN itu diperkirakan 5,07% dari PDB. Pemulihan ekonomi itu kira-kira yang kebagian siapa, Ustaz? Yang kebagian pengusaha besar paling banyak. Nah, ini alumni ini kan kebanyakan para ustadz-ustadzah. Kebagian apa ini? Soalnya udah pada nggak ceramah 3 bulan, Bang. Nah, itu di sosial. Itu yang 110 triliun tadi, social safety net itu. Harusnya kemudian di sini. Makanya beberapa kali kita suarakan, termasuk kemudian kemarin saya menyuarakan bagaimana peran BPKH dan peran Kementerian Agama. Ente tidak usah ngurusin APD. Ente juga tidak mengurusin persoalan masalah rumah sakit. Itu bukan tugas ente. Tugas rumah sakit APD itu adalah ada di BNPB dan juga ada di Kementerian Kesehatan. Tapi antum bagaimana mengurusi bagaimana konteks keagamaan ini tidak tergerus. Misalnya sekarang masjid pada kosong, musala pada kosong. Nah, bagaimana menghidupkan ruhiyah dari masjid itu ke dalam rumah. Yang kedua, ustadz-ustadz pada nganggur. Ya, ada penghasilan, ini terdampak. Ini orang-orang yang terdampak. Maka kemudian mereka lah yang mestinya berhak layak ente kasih sembako secepatnya, kasih bantuan secepatnya dan seterusnya. Guru-guru atau sekolah-sekolah swasta maupun kemudian perguruan tinggi ini juga harus dibiayai. Dibiayai apanya? Karena bosnya tidak turun. Lalu kemudian ini tidak turun. Biaya tentang masalah pembelajaran jarak jauh. Ini semua sudah kita suarakan. Tapi memang namanya Masuk ini, Ustaz. Masjid. Kemarin ada masjid yang ngeluh ke saya. Ini kan masjid ditutup. Jumatan nggak boleh. Bayar listrik tetap. Ini kita nggak bisa bayar listrik, gimana caranya? Sudah kita suarakan. Termasuk kemudian listrik masjid itu harus ditanggung oleh negara selama COVID-19. Itu sudah sampaikan di fraksi PKS. Pokoknya fraksi PKS ini paling vokal lah gitu. Alhamdulillah, mantap. Ya, cuman persoalannya baru vokalnya ini tidak bisa menghasilkan langsungnya itu. Jadi, kalau saya mantapnya makan tabungan, Ustaz. Nah, sama-sama itu. Jadi untuk kali ini semua, ya baik anggota DPR maupun bukan anggota DPR, itu semua mantap makan tabungan.
Jadi kita juga berpuasa, bahkan kemudian sudah suruh berpuasa masih kemudian harus apa namanya menyebarkan sembako dan seterusnya gitu. Ditapil saya Senin besok harus kemudian turun ke sana karena sembako sekitar 10 ton baru turun, lalu kemudian belum yang lainnya. Ini baru tahap 1. Nah ini juga terus dituntut kita. Nah saya ingin melihat dampak sosial dan budaya. Nah, saya kira dampak sosial dan budaya ini saya kira antum bisa merasakan seperti apa. Sebagaimana misalnya dari data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS ini ketenagakerjaan sekitar 2,8 juta pekerja itu mereka juga kehilangan ini. 1, juta pekerja itu informal juga dirumahkan. 719.000,1 pekerja formal di PHK. 282.000 pekerja informal usahanya terganggu. Jadi tadi yang antum share-share setiap hari Minggu, ini antum masuk ke dalam hitungan 282.000 ini. Dan juga termasuk 100.000 pekerja migran dipulangkan. Nah, menurut penelitian Saiful Muzani itu, ya memang kemudian nanti akan saya perhatikan 70% itu mengalami penurunan. Yang merasakan, jadi kalau 70% dari penduduk Indonesia 270 juta, maka itu kurang lebih sekitar 200 juta orang. Ini bukan angka yang sederhana ini sebenarnya. Kok nggak mau jalan ya? Halo? Ya, halo. Gimana, Sat? Ini apa namanya? Laptop mana aku nggak mau ya? Baru. Nah, ini salah satu apa namanya? Ini yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Ini kenapa ya kok ada di atas gitu? Heran kenapa ini? Mungkin dibantu hostnya tinggalin yang pojok ini yang please move. Itu jangan ditaruh di sini mengganggu saya ini dari tadi. Ini tolong jangan ditampilkan di sini. Nah itu jangan ditampilkan. Ini satu lagi nih. Please move. Kita nggak. Nggak bisa kalau. Kita nggak bisa juga nih. Nggak bisa. Iya, makanya. Kayaknya nggak di komputernya. Ini please move this windows away from. Nggak kebaca. Ini oke. Ya, ini ada penelitian menarik ini. Di dalam penelitian ini kalau misalnya diturunkan ke bawah, jadi pertanyaan adalah seberapa mengancam itu COVID-19 ini? Ini 33% itu mengatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam. Ini 33% dari penduduk. Yang termasuk mantap, ya, makan tabungan sudah semakin berkurang, hanya cukup untuk 1 minggu, itu 20% penduduk. 20% dari 200 juta itu sudah 40%, 40 juta. Oke, Ustadz. Ya. Ini bagus ini. Jadi maaf saya potong sedikit, maksudnya biar interaktif itu. Jadi kemarin kita juga melakukan pendataan di STIU sendiri. Ternyata 33% dosen STIU itu juga ternyata mengalami nasib yang sama dengan data ini ternyata, Ustaz. Masya Allah. Jadi ternyata 33%. Ini 33% STIU itu yang pertama atau yang kedua? Artinya yang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam, atau kemudian sudah makan tabungan dan persisnya 32%, atau kemudian tabungan sudah semakin berkurang hanya cukup untuk beberapa minggu. Nah, begini. Penghasilan mereka itu sudah di bawah standar hadul kifayah. Hadul kifayah itu kan yang dibuat Basnas, orang penghasilannya 700.000 per bulan, per anggota keluarga. Artinya kalau saya punya anak 3, saya punya istri 1, dan saya 1, jadi 5. Berarti kalau 700.000 kali 5, 3,5 juta. Nah, ternyata ini Ustadz STIU itu, 30% itu udah di bawah itu. Artinya di bawah UMR lah bahasa gampangnya ya. Dalam kondisi sekarang ini mereka penghasilannya udah di bawah. Bukan di bawah. Karena UMR kita tuh kalau DKI cuma hanya 2.400.000 kan. Bukan di bawah UMR. Jadi betul hadul kifayah. Makanya kalau istilahnya di Basnas hadul kifayah. Ya sudah. Kalau di bawah hadul kifayah, di bawah hadul kifayah berarti disebut miskin. Itu adalah miskin. Nah, makanya kalau kemudian kita mengucapkan terima kasih pada para alumni, sebagian sudah memberikan donasinya. Nanti insya Allah kita salurkan ke mereka.
Iya, jazakallah khairan. Kalau itu miskin berarti kan termasuk sinfun min asnafil asas dalam zakat dan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang memang asnaf yang paling pokok ya dua itu. Kalau karena yang lainnya kan sedikit gitu. Jadi ini sampai kemudian lah. Kalau yang misalnya tabungan sudah semakin berkurang hanya cukup untuk 1 bulan, ini 8%. Tabungan sudah semakin berkurang hanya cukup untuk beberapa bulan. Tabungan sudah semakin berkurang hanya cukup untuk 1 tahun. Jadi anggap saja bahwa mulai dari yang 8 ditambah 8, ditambah dengan 20, 20 dengan 20, 40. 40 ditambah dengan 30 berapa? 40, 70 ya? Ya, 70. 70 ditambah 3 berapa? 73. Ya. 73 ditambah 16 berapa? 7969. 73 sama? Sama 16. 89, Ustaz. Berapa? 89. Iya. Jadi antum perhatikan, kurang lebih hanya 10% saja yang siap untuk menghadapi kondisi COVID-19 dengan kebijakan apapun. Tetapi yang 90% kurang lebih atau 89 tadi itu, ini dia angkanya. Ini kita bacanya begitu. Dahsyat ini. Hai. Jadi mayoritas warga 77% menyatakan bahwa COVID-19 mengancam penghasilan. Dari 77% tersebut sekitar 33% atau ini 25 dari total populasi menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjam. Inilah 33% inilah sebenarnya batasan orang yang diselesaikan oleh Kementerian Sosial tadi yang 110 triliun tadi itu. Di sini nih yang diutamakan. Tapi dampaknya ini Masya Allah luar biasa. Jadi Allah ini kalau mau bikin sesuatu itu gampang gitu ya. Mungkin Allah nyantai aja. Kan? Iya. Allah saya yakin bisa dilihat. Makanya hikmahnya virus itu nanti sebenarnya al-imanu bil ghaib nanti. Jadi orang yang hari ini tidak iman dengan ghaib gitu. Tapi poinnya di sini. Tapi saya beruntung, Ustaz. Alhamdulillah. Gara-gara virus corona saya jadi bisa video conference. Bisa ketemu anak. Jadi bisa kirim video di YouTube gitu. Bisa bikin Google Form gitu. Ya Allah, kalau antum kan sisi tabungan insya Allah sudah memadai kan. Masya Allah, amin. Semuanya dosen-dosen ini minimal ya seperti Ustaz Sofwan dari sisi finansialnya atau sekurang-kurangnya mendekati gitu kan. Nah ini kan antum termasuk wilayah 10% tadi itu. Tapi yang Ustaz Yusuf itu 10% Ustaz, Dr. Yusuf. 89% itu yang kemudian belum ini. Ustaz Yusuf ini memang ada tempat penyaluran dia sudah. Nah, saya ingin mendalami di sini. Ini lebih menarik lagi. Seberapa dalamnya persoalan COVID-19 sampai kepada konteks ekonomi. Nah, ini loh. Pertama ini kata lihat. Kondisi ekonomi rumah tangga setelah wabah COVID-19 dan pendapatan setelah wabah 19. Ini yang ditanya, baik di pedesaan. Di pedesaan itu yang mengatakan lebih baik itu cuma hanya 5. Kemudian yang mengatakan lebih baik, lebih buruk itu 66. Jadi 66, ya kurang lebih sekitarnya base-nya 50,1%. Jadi artinya baik di kampung maupun di kota ini mengalami satu desakan atau tekanan ekonomi yang dahsyat meskipun di kota sangat terasa. Ya, di kota lebih terasa. Nah, kalau kita lihat misalnya apakah pendapatan setelah COVID-19 itu mengalami penurunan? Kalau di desa 69 mengatakan iya, 69 orang. Sedangkan 71 mengatakan di kota. Ini artinya bahwa pengurangan yang sangat terasa itu adalah di kota. Nah, kenapa? Karena kota itu adalah epicentrum daripada keuangan gitu. Nah, di DKI dari semua provinsi ada DKI paling terasa. Makanya nggak tahu apakah sengaja ini supaya ada perpindahan ibu kota karena dianggap DKI ini tidak bisa mendapat penghasilan supaya pindah Kalimantan Timur, nanti itu persoalan lain ya. Mungkin benar banget ya, Ustaz. Iya. Nah, coba lihat
dari usia 21 tahun itu kemudian sampai usia 55 tahun ke atas, itu semuanya yang sangat terasa terpukul itu adalah usia 55 tahun ke atas. Termasuk usia 41 55 tahun. Artinya apa? Usia produktif. Usia sebagai pemikul beban. Pemikul beban. Nah, kalau kita misalnya, apakah ini dirasakan hanya orang miskin saja? Tidak, ternyata. Orang yang mulai penghasilannya 1 juta ke atas, sampai penghasilannya di atas 4 juta. Kenapa di atas 4 juta? Karena itu adalah di atas garis kemiskinan. Maka semuanya sepakat, ini yang miskin, 84% mengatakan memang mengalami penurunan penghasilan, 84 orang, lalu kemudian ini adalah 73 orang. Jadi memang mereka yang paling merasakan, yang terkena dampak ini adalah masyarakat yang rentan. Saya istilahkan masyarakat, dalam istilahnya masyarakat rentan. Ada masyarakat miskin, ada masyarakat rentan miskin. Masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang sudah melakukan kemampuannya memang tidak ada. Di bawah hadul kifayah tadi itu. Nah, memang kalau standar miskin di Indonesia sangat rendah sekali. Anda berapa tahu? Standar garis kemiskinan, garis kemiskinan Indonesia itu adalah per orangnya berpenghasilan $1. Kalau $1 kemarin itu adalah 14.000, 15.000, maka berarti orang yang punya 15.000 kali 3 berarti 450.000, penghasilan 450.000 ke atas itu tidak termasuk miskin. Tapi kalau kemudian 450.000 per bulan, itu dianggap masuk garis kemiskinan. Sangat kecil sekali. Nah, kalau di dunia itu rata-rata sudah $3. Kita masih $1. Jadi per hari, ya per hari. Kalau $1 ini, makanya yang dibuat oleh BPS itu kenapa kemudian angkanya begitu kecil? Nah, karena standar garis kemiskinannya memang sangat kecil sekali. Nah, harusnya kalau standar kemiskinan di Malaysia jauh lebih tinggi, makanya orang yang berpenghasilan Rp15.000 itu mereka mendapatkan subsidi bantuan BLT langsung dari pemerintah Rp6.000 sebulannya. Itu yang berpenghasilan di bawah Rp15.000. Rp15.000 itu di kita kurang lebih sekitar 12 juta. Jadi 12 juta di Malaysia itu tergolong miskin, di kita termasuk tergolong kaya. Ini sangat ini. Nah, Mas sekalian. Nah, lalu kemudian pengaruhnya ekonomi. Nah, ini dikatakan kondisi ekonomi rumah tangga setelah wabah COVID-19. Itu kemudian baik petani maupun buruh maupun sopir atau ojek, pedagang warung kaki lima, pedagang besar atau wira swasta, pegawai, guru, dosen, masuk antum ini masih lalu kemudian masih mencari pekerjaan, itu semuanya berpandangan bahwa tidak ada perubahan atau kemudian lebih buruk. Semua lebih buruk. 69 orang mengatakan lebih buruk, 75 orang petani 69, lalu kemudian buruh 72 orang, lalu dari objek sopir 78 orang, 80 lalu pedagang warung kaki lima 80, 68 dan seterusnya. Ini semuanya sampai termasuk ibu rumah tangga. Ini juga kalau ibu rumah tangga ini kan semua ini masuk ibu rumah tangga. Ini persentase saja? Oh bukan. Kalau yang ini sebenarnya bukan persentase. Tapi kalau ini adalah jumlah orang. Jumlah dari berapa orang yang disurvei? Dari sampel. Dia kan mengatakan 16%. Ini memang 16%. Misalnya ini BIS-nya 16,7%. Jadi 16,7% itu kalau dijejer seperti ini. Nah, tapi ini dengan tingginya angka menunjukkan tingginya pandangan itu. Artinya mencoloknya pandangan itu. Nah, pendapatan setelah wabah itu juga semuanya mengalami yang mengatakan turun. Semua sepakat. 90. Terutama yang saya merasakan siapa? Sopir, lalu kemudian siapa? Pedagang warung kaki lima, lalu kemudian siapa lagi? Pedagang besar wira swasta. Berikutnya Ustadz, para dai. Berikutnya 54 para dai. Itu kemudian masih mencapai yang mencari kerja. Itu ada 72 orang. Nah, lalu kemudian dari orang yang kerja gaji bulanan, lalu kemudian pendapatan harian, tentunya orang berpendapatan harian sangat ini. Nah, kalau di dalam database kemiskinan, database kesejahteraan sosial,
itu jumlah orang yang kita sebut sebagai rentan, itu kurang lebih ada 99.400.000 dari 257 juta. Jadi itu kurang lebih sekitar 30% masyarakat kita ini penghasilannya itu harian. Makanya Jokowi tidak berani menetapkan kebijakan lockdown karena tingkat dampak ekonominya tidak terukur. Memang kalau kita perhatikan ya, saya misalnya keluar jalan ketika kemudian sudah tidak ada orang jualan, saya selalu kalau ini tanya, jual bakso, jual ini. Saya senang sekali kalau misalnya orang jual nasi uduk masih jualan dan seterusnya. Itu saya lega. Kenapa? Karena ini berarti masih ada ekonomi di tingkat bawah yang hidup. Tapi ketika sudah sepi, pasti yang terdampak luar biasa. Nah, ikhwan sekalian, jadi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah seperti ini cara penyelesaiannya? Loh, kok malah Raisa tadi? Dah. Slide-nya masih banyak, Ustaz? Enggak, tinggal sedikit saja. Oke. Ini ada satu video yang kemudian beredar. Tapi kok tadi padahal bisa, kok nggak bisa di sini? Oh, ya? Video yang tentang corona ada di dalam Quran itu. Iya, bukan, iya. Yang dia meramalkan bahwa corona atau kemudian musibah apapun, ahad itu dianggap akan hilang ketika nanti pergantian musim. Ya, pergantian musim itu ditandai dengan ketika ada bintang fajar itu berada di samping bulan. Nah, itu diperkirakan bulan Mei. Bulan Mei. Jadi saya kira itu, apakah ini kemudian akan menjadi sebuah satu indikasi kita gitu. Kemudian kalau kita lihat semuanya, saya tidak akan sampaikan semuanya. Ini antum lihat dampak politik dan seterusnya yang nanti menjadi catatan kita. Ini juga sebenarnya Ana secara pribadi sejak dari awal juga sudah berperan untuk kemudian menyuarakan. Ini adalah saya sampaikan pada tanggal 1 bulan 3 2020, di mana Pak Jokowi masih mengatakan kita adalah masih bersih, tidak ada. Dan ini setelah saya terjadi diskusi di Medcom ini, saya sampaikan ya kalau gitu Pak Jokowi aja yang menyampaikan. Tapi tidak jadi, lalu hari berikutnya tanggal 2 diumumkan ternyata ada positif 2. Nah ini juga makanya ini beberapa kasus perabur, lalu kemudian iNews, lalu kemudian ini semuanya kita sudah sampaikan dan seterusnya. Nah poinnya Bapak Ibu atau ikhwan akhwat sekalian adalah ternyata landscape kita ke depan akan berubah. Landscape itu adalah pemandangan kehidupan kita akan berubah ke depan ini. Jika COVID-19 itu akan mengalami berhenti pada bulan Juni, pada bulan Juli, insya Allah kemudian recovery ekonomi masih bisa. Tetapi ketika sampai akhir tahun, maka recovery ekonomi akan sangat berat. Jadi yang ingin saya catat di sini, supaya antum tahu, bahwa setelah COVID-19 ini hampir bisa dipastikan akan terjadi satu resesi global. Ketika terjadi resesi global, maka orang berebut persoalan masalah makan, minum, dan penghasilan. Nah, karena itu kita mesti harus siap dari sekarang. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita memposisikan dari sisi dakwah kita, dari sisi pendidikan kita, dari sisi rumah tangga kita, dari sisi pekerjaan kita. Kalau kita tidak segera mengantisipasi dari sekarang, maka khawatir akan terjadi sesuatu yang kita terkaget-kaget ke depan. Nah, ini yang kemudian tujuan kami menyampaikan, supaya kita bisa meng-capture ke depan, ada sebuah satu pandangan yang disebut dengan ru'yah mustaqbaliyah, bahwa yang perlu kita siapkan ini mulai dari tingkat keluarga sampai kemudian tingkatnya. Nah, termasuk waktu saya rapat dengan BNPB itu, saya usulkan ya supaya wakil presiden itu memimpin zikir nasional. Alhamdulillah kemudian didengar, dan kemudian pas pada hari kemarin itu hari Sabtu hari Jumat malam Sabtu, Kamis malam Jumat itu kemudian dilakukan zikir nasional. Itu Ketua BNPB nelpon kepada saya menyampaikan terima kasih secara tertulis maupun kemudian secara telepon langsung ke saya atas usulan saya bisa diterima dan menjadi gerakan nasional. Nah, kita berharap kenapa kemudian perlu juga ada zikir nasional, karena tingkat imunitas itu sekurang-kurangnya nanti ada 5 secara mentalitas. 1, kita harus tingkatkan, kita harus jauhkan rasa depresi.
Kemudian yang kedua, kita harus jauhkan dari rasa yang namanya stres. Yang ketiga, kita harus jauhkan yang namanya marah-marah atau baper. Kemudian yang keempat, kita harus jauhkan dari persepsi yang negatif atau negative thinking. Nah, yang kelima, kita juga harus jauhkan sikap yang bersifat reaksioner. Saya kira itu menjadi bagian yang kemudian kita bicarakan, sengaja tidak saya sampaikan, tapi slide itu masih beberapa hal yang kemudian penting dan kemudian saya sampaikan dan mudah-mudahan ini berguna. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian mari kita dalami secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop setnya ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada Ustadz Bukhari yang telah memberikan pemaparan mengenai corona dan landscape kehidupan. Ya, memang disebut-sebut corona ini akan mendorong pada New World Order katanya kan. Jadi dunia ini akan berubah. Ini kemauan Yahudi katanya begitu kan, banyak yang berbicara seperti itu. Dunia ini akan berubah, ya, berubah banget. Nah, minimal tadi saya katakan ya, saya pun akhirnya pun berubah. Yang tadinya kalau riset itu dulu masih nyebarin brosur, sekarang pakai Google Form. Di Setiu pun berubah, sekarang semuanya pendaftaran, riset segala macam semuanya pakai Google Form. Ya kan? Kuliah, ya, yang dulu mungkin ada yang nggak ngerti video conference, meskipun sampai sekarang juga kayaknya sebagian kecil ada yang kayaknya belum lancar video conference, tapi alhamdulillah sekarang mahasiswa-mahasiswa yang sering saya bilang mohon maaf nih, orang-orang desa saya bilang, akhirnya pun sekarang pada video conference, kuliahnya mau nggak mau harus jarak jauh, ya. Tapi yang benar-benar saya tuh terkejut, kaget itu adalah ternyata mohon maaf tadi saya bilang ketika saya melakukan riset tentang kondisi ekonomi para ustadz, para dosen. Banyak di antara para ustadz dan para dosen itu yang memang mohon maaf ya istilahnya ya kerjanya cuman